ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita masih dapat melaksanakan ibadah yaitu sholat maghrib pada kesempatan hari ini dan dilanjutkan dengan pengajian kita. Untuk kaji kita pada hari ini kita akan menyampaikan berkaitan dengan kondisi real masyarakat kita di dalam upaya terjadinya pemurtadan. Tentu kita kembali kepada peringatan Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam kaji kita pada hari ini akan menyampaikan dimulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-217. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Di dalam ayat ini Allah menerangkan, menjelaskan kepada kita, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalam nerakanya. Nah, ayat ini menjelaskan yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang kafir tidak akan henti-hentinya memerangi kamu, tidak akan henti-hentinya memurtadkan kamu, menyesatkan kamu, menipu kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan henti-hentinya menyesatkan kaum muslimin, menyesatkan orang-orang yang beriman, memurtadkan orang yang beriman, termasuk menjungkir balikan kebenaran Islam sampai orang Islam ini murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam. Kemudian Allah menerangkan dalam ayat ini, barang siapa yang murtad dari agamanya, artinya keluar dari Islam, kemudian mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir, maka seluruh amalnya di dunia dan di akhirat sia-sia.
Jadi tidak ada artinya amal kita di dunia ini, walaupun Bapak Ibu membangun Masjid At-Taqwa yang megah ini, kalau kita murtad kemudian tidak sempat bertobat. Dan Allah menerangkan dalam ayat ini, orang yang murtad kemudian mati tidak sempat bertobat, maka seluruh amalnya sia-sia, kemudian akan masuk neraka, kekal di nerakanya. Nah, ini sehingga harus menjadi serius bagi umat Islam dalam kaitannya masalah akidah ini. Tapi sekarang ini ada di kalangan kaum muslimin, mungkin Bapak Ibu juga mendengar seorang pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat, sudah dikenal gelarnya juga cukup banyak, profesor, doktor, buya, kiai, segala macam. Dia menyatakan jangan takut murtad. Padahal bagi kita orang yang beriman, kita harus takut jangan sampai keluarga kita ini murtad. Karena kalau sudah murtad, seluruh amal kita sia-sia, tidak ada artinya. Dan memang di akhir zaman ini muncul orang-orang yang selalu menyesatkan kamu, menyesatkan orang beriman. Udah sering saya sampaikan juga di masjid kita, ada juga profesor doktor, pernah jadi rektor di universitas di kota Bekasi, juga mengatakan pindah agama itu bukan murtad, tapi menemukan kesadaran baru dalam beragama. Ya, semoga Allah mengampuni orang ini, mungkin saja sudah sempat bertobat. Padahal ayat dalam Quran surah Al-Baqarah 217 ini menerangkan kepada kita, barang siapa yang murtad dari agamanya, maksudnya murtad dari Islam, kemudian meninggal tidak sempat bertobat, maka seluruh amalnya sia-sia dan akan masuk neraka, kekal di nerakanya. Maka ini menjadi serius bagi kita, karena kita juga diingatkan oleh Allah, wa anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, yang kedua perlu juga diingat Bapak Ibu, di dalam surat Al-Imran, yaitu surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-100 juga mengingatkan kepada kita agar kita tidak murtad, agar kita juga waspada, ya. Karena Allah menerangkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Nah, siapa yang orang-orang yang telah diberikan Alkitab? Yang dimaksud dalam ayat ini al-Yahud wa Nasara. Yahudi dan Nasara itulah orang-orang yang pernah diberikan Alkitab, maka mereka tergolong ahlul kitab, yang telah diberikan Alkitab. Tetapi orang-orang Yahudi menolak terhadap firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, padahal mereka sudah mengenal, sudah mengetahui kedatangan Rasulullah SAW yang diterangkan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil, maktuban indahum fi Taurat wal Injil, tapi mereka menolak terhadap kedatangan Rasulullah SAW. Makanya orang Yahudi dicap oleh Allah orang yang maghdub, dimurkai, sedangkan kaum Nasara orang yang zalim, tersesat jalan. Jadi Yahudi tahu kebenaran tapi menjungkir balikan kebenaran, enggan untuk mengamalkan kebenaran itu.
Yahudi tahu betul akan kebenaran Islam, Yahudi tahu betul tentang kebenaran Al-Quran, Yahudi tahu betul tentang datangnya Rasulullah SAW, tapi mereka hasad yang ada dalam diri mereka sendiri. Karena Allah mengingatkan kepada kita di surat Al-Baqarah 109, wadda katsirun min ahlil kitab law yudunakum min ba'di imanikum farasadan. Sebagian besar ahlul kitab itu, mereka itu karena dengki yang ada dalam diri mereka, makanya berusaha ingin menyesatkan orang-orang yang beriman. Nah, sekarang ini apa saja kondisi real masyarakat kita yang berkaitan dengan permasalahan umat ini, yang penyebab umat ini bisa murtad? Yang pertama, Bapak Ibu, orang bisa murtad ini faktornya karena kemiskinan. Ini yang pertama, kemiskinan ini menjadi faktor mudahnya orang itu murtad. Yang kedua, kebodohan. Yang ketiga, juga keterbelakangan. Jadi kebodohan termasuk kurangnya memahami agama. Jadi yang pertama, kemiskinan. Makanya bagaimana caranya umat Islam ini supaya tidak miskin? Karena kalau miskin ini sangat mudah ditipu. Di Bekasi ini banyak kasus beberapa tahun kebelakangan itu, hanya gara-gara dikumpulkan, dibawa ke satu tempat, dikasih sembako, ujung-ujungnya upaya-upaya untuk memurtadkan saudara-saudara kita karena kemiskinan ini. Maka solusinya kita umat Islam, tentu kalau mereka membantu melihat umat kita yang ekonominya lemah lewat bantuan sembako, maka kita juga harus mengadakan pembagian sembako. Masjid At-Taqwa yang megah ini juga tentu bagaimana kita mengadakan aksi-aksi sosial dalam rangka upaya untuk mengantisipasi saudara-saudara kita yang ekonominya lemah, yang miskin harta, miskin iman, yang sangat mudah orang itu murtad. Nah, juga selain kemiskinan itu kebodohan, karena kurangnya pemahaman agama. Ini banyak kasusnya, termasuk di pinggiran-pinggiran, di Kelapa Gading segala macam. Beberapa pengurus masjid mengadakan pembinaan untuk saudara-saudara kita yang lemah ekonominya, pendidikannya juga lemah. Di antaranya dibina untuk memperkuat akidahnya pengajian, tapi setiap Sabtu anak-anak ini kosong. Setelah ditelusur, kenapa anak-anak ini kosong pada hari Sabtu, nggak mau pada ngaji? Rupanya ada satu yayasan non muslim yang selalu mengiming-imingi bantuan. Ada bantuan sembako, ada pembagian obat-obatan gratis atau pengobatan gratis. Inilah nampaknya setelah ditelusur, ternyata ada anak-anak kita kalau hari Sabtu dikumpulkan di satu tempat, lalu diajak nyanyi-nyanyi yang kaitannya dengan agama lain, dalam hal ini agama Kristen. Nah, kalau sudah ketahuan seperti itu, maka kita harus ingatkan anak-anak kita itu. Ada yang diantar pakai mobil angkot, ya. Saya sering menemukan kasus-kasus ini di lapangan itu. Nah, karena kondisi bangsa kita ini berkaitan soal kemiskinan ini, menurut angka di BPS itu mencapai 12%. Tapi realnya bisa 30% terjadi kemiskinan di negeri ini. Nah, yang kedua, penyebab pemurtadan ini adanya fanatisme kelompok atau fanatisme golongan yang berlebihan yang dapat mengarah pada perpecahan umat. Jadi masih ada di kalangan umat Islam ini
mereka fanatisme yang berlebihan kepada kelompoknya. Dan kelompok-kelompok ini juga ada yang menganggap kalau bukan di kelompoknya dianggap musyrik, dianggap najis. Ada juga yang berlebihan menyanjung-nyanjung tokohnya. Dan ini juga yang menimbulkan perpecahan umat. Maka kita harus dibangun sekarang ini, sepanjang nabinya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya, Qurannya sama, salatnya juga sama, ini adalah saudara kita. Karena memang ada agenda politik barat itu untuk memecah belah umat Islam itu dibagi-bagi, diklasifikasi. Ada Islam yang modernis, ada Islam yang sekuleris, ada Islam yang fundamentalis, ada Islam yang tradisionalis. Yang tradisionalis harus didukung untuk dibenturkan dengan yang fundamentalis. Kalau yang modernis didukung betul karena mendukung terhadap budaya dan program-program barat. Nah, ini yang sekarang dipecah belah dengan istilah Islam fundamentalis, Islam tradisionalis, Islam modernis, sekuleris dan sebagainya. Itu cara barat untuk memecah belah umat Islam ini. Nah, yang ketiga, juga kondisi real masyarakat kita sekarang ini merajalelanya kemaksiatan yang sering dari sejak dulu diistilahkan molimo. Apa itu molimo? Main, madon, madat, maling, minum. Kalau main itu apa, Pak? Maksudnya judi. Nah, ternyata sekarang juga soal judi ini sesuai trennya, judi online sekarang, ya. Jadi main judi juga online sekarang ini, ya. Nah, yang banyak dibicarakan sekarang ini persoalan judi online. Juga yang kedua selain judi juga madon. Kalau madon apa, Pak? Madon ini main perempuan. Kalau sekarang istilahnya, dulu wanita nakal itu, wanita pelacur, dikenal namanya dulu WTS. Kalau sekarang diperbaiki, istilahnya diperindah. Memang kalau melihat di dalam surat ke-6 ayat 112, setan itu untuk menipu manusia, perbuatan yang sesat, perbuatan yang rusak dikemas dengan kemasan yang indah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qawli gurura. Jadi banyak manusia ini ditipu oleh setan dengan bisikan-bisikan yang indah-indah untuk menipu manusia ini. Coba sekarang ini tidak ada lagi berita yang namanya wanita pelacur yang dulu dikenal namanya WTS. Sekarang ini diperindah bahasanya, bukan WTS tapi apa? PSK. Pekerja seks komersial. Bagaimana pelacur kok pekerja? Bisa-bisa nanti ada nicknya itu, nomor induk kepegawaian apa kepelacurannya. Yang aneh lagi, Bapak Ibu, ada alumni dari salah satu perguruan tinggi Islam di Jogja. Lulusannya dia menulis buku Tuhan izinkan aku menjadi seorang pelacur. Judulnya Memor Cintaku. Tuhan izinkan aku menjadi seorang pelacur. Mau jadi pelacur minta izin sama Tuhan. Dalam buku itu dia terangkan bahwa wanita pelacur itu bermartabat. Wanita pelacur itu tidak berbeda dengan wanita yang berstatus istri. Dua-duanya sama-sama pelayan seks laki-laki dewasa. Bayangkan saja Bapak dan Ibu, bagaimana alumni dari lembaga Islam ini tidak bisa lagi membedakan wanita pelacur dengan wanita yang berstatus istri. Sama saja menurut mereka ini.
Ini cara setan itu memutarbalikan kebenaran dengan kebatilan. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Jadi yang ketiga madon ya. Yang keempat madat. Apa itu madat? Narkoba lah ya. Kalau sekarang itu narkoba ya. Kalau dulu zaman-zaman awal tuh yang dikenal tuh kan morfin segala macam, apalagi dulu ganja ya. Nah ini masuk di sini ya. Sekarang ini sudah makin banyak, ada ekstasinya segala macam. Tapi saya pernah berapa tahun mendengar ditemukan pabrik ekstasi di Tangerang itu. Pemiliknya itu bukan orang Islam. Ini bukan gelarnya Kiai Haji, bukan juga yang asalnya dari Saudi Arabia bikin pabrik ekstasi. Bahkan beberapa tahun yang lalu ditemukan sampai berapa ton gitu ya. Masya Allah. Itu bukan masalah sebetulnya itu. Naudzubillah itu. Nah untuk apa? Ini dua programnya, menghancurkan generasi bangsa kita dan juga mengeruk dana masyarakat kita ini. Kemudian yang berikutnya maling. Maling nih kalau sekarang lebih trennya apa nih? Ya? Paling kalau maling ayam disebut maling itu kalau ayam. Tapi kalau yang sudah triliunan itu namanya korupsi. Ini korupsi sekarang ini luar biasa ini ya. Berapa triliun tuh uang dilarikan ke Singapura ini. Jadi ini maling yang luar biasa. Dan juga minum, maksudnya minuman keras ini. Ini banyak minuman keras ini ya. Cuman kalau sekian persen masih boleh. Kalau dalam Islam ini yang namanya zatnya sudah diharamkan, beberapa persen tetap haram. Nah beda kalau orang liberal. Babi itu memang haram, tapi kalau dimasak digodok sampai sekian derajat, itu babi bisa jadi halal. Dan itu cara merusak generasi bangsa kita ini. Kemudian yang keempat, yaitu berkaitan dengan umat Islam di negeri ini sebagai yang mayoritas, tetapi Islam belum banyak dijadikan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan. Kemudian yang berikutnya adanya gerakan pendangkalan akidah, termasuk lewat gerakan sepilis, sekularisme, pluralisme. Dan banyak umat Islam yang tidak menyadari kalau dirinya itu bisa keluar dari agamanya ketika dia sudah kena penyakit sepilis. Nah, pahamnya yang dikenal diantaranya pluralisme agama, yang menyamakan semua agama itu sama. Kenapa ini selalu muncul juga pembahasan soal pluralisme agama? Karena ini propaganda itu Bapak dan Ibu, kalau tiap saat disampaikan kebohongan itu bisa jadi sesuatu yang benar. Kalau diulang-ulang kebohongan itu. Jadi kalau kesesatan itu tiap saat dipropagandakan ini nanti jadi seolah-olah itu benar. Maka kita harus selalu ingatkan kepada umat ini, jangan sampai kita kerasukan penyakit kalau dulu istilahnya penyakit jil ya. Kalau kerasukan jin gampang Pak. Kalau Bapak punya keluarga kerasukan jin diruqyah itu. Tapi kalau kerasukan jil jaringan Islam liberal itu tidak mudah. Karena yang dicuci itu otaknya yang dirasuk itu. Tapi untuk melihat orang itu kerasukan jil enggaknya ini gampang. Lihat aja pemikirannya, pandangan-pandangannya. Kalau selalu nyeleneh, nah itu sudah kerasukan.
Nah, termasuk yang kerasukan jil ini jaringan Islam liberal, walaupun sekarang ini tidak begitu menampakkan namanya jilnya, tapi pemikirannya liberal, karena liberal itu sendiri sudah menjadi agama, dan liberal ini menjadi virus bagi agama-agama yang ada. Kalau bagi umat Islam jelas, jangan umat Islam Bapak Ibu, kalangan di luar Islam juga, kaitannya dengan munculnya kelompok-kelompok liberal menganut teologinya pluralis itu, ini menjadi virus. Karena agama di luar Islam sekalipun umatnya meyakini agamanya yang benar. Itu yang benar pemikiran itu begitu, meyakini kebenaran agamanya. Nah, yang aneh sekarang ini ada orang Islam tapi seolah-olah dia tidak yakin terhadap kebenaran Islam. Kalau misalnya ada orang yang beragama lain mengatakan agama saya yang benar menurut keyakinan dia, ya kita hargai dia punya keyakinan. Tapi kalau ada orang Islam tidak meyakini kebenaran agamanya, itu bermasalah. Berarti ada penyakit. Nah, termasuk diantaranya yang punya pemahaman menganggap semua agama sama. Ini bisa orang itu murtad tapi tidak merasa murtad. Buktinya apa? Bahwa ini adalah bisa mengeluarkan akidah kita dari akidah Islam. Ketika kita punya keyakinan bahwa semua agama itu sama benar. Bapak lihat Al-Quran surat Al-Imran ayat 19, ayatnya sangat jelas. Walaupun menurut orang liberal ayat ini termasuk ayat Al-Quran yang intoleran, karena bunyinya innad dina indalil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ini dianggap ayat ini ayat yang intoleran. Dipertegasnya dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan terima agama tersebut dan di akhiratnya termasuk orang yang merugi. Jadi ayat ini membantah terhadap doktrin dan keyakinan yang menyatakan semua agama ini sama benar. Selain adanya gerakan pendangkalan akidah, juga maraknya pemurtadan. Nah, ini pemurtadan ini terjadi di mana-mana. Saya baru selesai acara pada Sabtu Ahad yang lalu mengadakan workshop dakwah. Bagaimana dakwah yang efektif? Kebetulan salah satu pemateri saya mewakili dari Majelis Ulama, dari Lembaga Dakwah Khusus dan juga dari Dewan Dakwah Pusat. Sementara narasumber yang lainnya dari Malaysia, yaitu Brother Lim Jiu Sun. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Google, namanya Lim Jiu Sun. Nah, jadi seorang mualaf keturunan Chinese di Malaysia. Nah, beliau ini melaporkan bahwa yang masuk Islam ini bisa 10.000 dalam 1 tahun di Malaysia itu. Jadi perkembangan yang luar biasa dengan dakwah menggunakan yang praktis, yang mudah diterima. Misalnya untuk menjelaskan tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan itu? Apakah Tuhan itu sama dengan Tuhan sebagai pencipta dengan yang dicipta? Jadi yang mudah-mudah saja dia ini terangkan. Nah, ternyata dakwah beliau ini sangat mudah diterima. Jadi dai-dai muda kita dikumpulkan, kemudian di training dalam workshop itu. Alhamdulillah ya, 2 hari bisa dilaksanakan dengan Brother Lim Jiu Sun ini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang selanjutnya, kalau tadi
penyebab pemurtadannya muncul dari internal kita sendiri. Nah, sekarang muncul tantangan eksternal yang juga sebagai penyebab pemurtadan ini. Pertama, ekses modernisasi dan globalisasi. Salah satunya dampak ekonomi globalisasi ternyata tak dapat dinikmati oleh seluruh bangsa di dunia. Globalisasi memungkinkan terjadinya kelompok bangsa yang termarginalisasi karena hegemoni kapitalisme. Adanya ancaman hegemoni budaya global, yaitu proses westernisasi yang dapat menggeser nilai-nilai Islam dengan merebaknya pornografi, merebaknya porno aksi sebagai bagian dari hegemoni budaya global barat. Nah, ini sekarang ini sudah mulai masuk ya, budaya-budaya barat yang terus ya, termasuk budaya untuk melegalkan perkawinan sejenis ini dari barat itu. Sejalan dengan program Yahudi untuk mengurangi jumlah penduduk dunia, dulu lewat KB ini ternyata tidak berhasil. Maka Yahudi programnya bagaimana supaya mengurangi penduduk dunia ini lewat perkawinan sejenis, karena tidak mungkin membuahkan keturunan. Makanya sudah banyak di negara-negara barat itu, hampir semua negara barat itu negaranya sudah melegalkan perkawinan sejenis. Bahkan sudah ada juga gereja khusus untuk kaum homo. Jadi pastornya homo, jamaatnya homo, sehingga sesama homo tidak boleh saling mengganggu. Nah, ini sekarang sedang dikembangkan di negeri-negeri muslim. Makanya pernah juga di Afrika Selatan itu ada masjid khusus untuk kaum homo. Diprotes itu luar biasa. Mungkin kemarin kita juga pernah mendapatkan siaran di Jerman itu ada masjid untuk mendukung LGBT. Ini kelompok-kelompok ini Pak sekarang ini sedang menggugat undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2004. Karena hambatannya sekarang masih sidang di MK, baru beberapa kali sidang. Mudah-mudahan tetap undang-undang ini dipertahankan, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2004 yang punya persyaratan bahwa perkawinan itu harus ada laki-laki dan perempuan. Jadi alhamdulillahnya di Indonesia ini, karena kita ini menganut demokrasinya demokrasi Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, maka tidak bisa seperti di negara barat yang demokrasinya demokrasi liberal. Nah, sekarang di Indonesia ini sedang terus dipropagandakan. Jadi budaya-budaya ini yang dikirim ke kita ini ya, ke negeri-negeri muslim. Ternyata problemnya Bapak Ibu, di Indonesia dengan di Malaysia sama menghadapi gerakan-gerakan liberal ini. Ini yang saya dapatkan juga dari salah satu kawan kita dari Badar Lim, kondisi di Malaysia. Nah, yang selanjutnya juga yang menimbulkan orang itu bisa murtad, adanya invasi ideologi non-Islam, adanya indikasi bangkitnya kembali ideologi komunis, munculnya gerakan pendangkalan akidah melalui penyebaran paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme, gerakan Zionisme internasional dengan organisasi underbawnya, termasuk adanya gerakan Kristenisasi. Nah, kalau bagi kita gerakan pemurtadan ini sudah disyaratkan dalam Quran, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 120, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi Nasara mereka tidak akan senang kepada kalian kecuali kalau kalian itu mengikuti millah mereka. Maka inilah Bapak Ibu, jadi dengan banyak tantangan dan problem umat ini, tentu ini oleh kita harus dijadikan sekaligus tantangan dakwah ini menjadi peluang dakwah. Jadi kalau tidak ada lagi problem tantangan tadi, saya kira dakwah ini tidak ada gunanya lagi kalau orang ini sudah baik semuanya.
Maka tantangan problem-problem ini harus kita jadikan menjadi peluang dakwah. Tentu dakwah dalam Islam ada dua, dakwah ke dalam sebagai bentuk pembinaan, keluar dakwah kita adalah menyampaikan Islam kepada orang-orang yang belum Islam, sekaligus mendakwahkan kepada orang-orang yang sempat murtad dari Islam agar kembali ke dalam Islam. Jadi ini tugas kita, setiap muslim punya tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu ke dalam sebagai bentuk pembinaan kepada orang-orang yang sudah Islam. Keluar adalah lakukan perlawanan terhadap upaya-upaya mengantisipasi. Maka kalau di Dewan Dakwah dikenal namanya dakwah binaan dan difa'an. Jadi binaan ke dalam penguatan akidah, difa'an bagaimana menjaga umat supaya tidak murtad, bagaimana mengkanter terhadap gerakan-gerakan aliran-aliran menyimpang. Jadi dua hal inilah yang harus kita lakukan, ke dalam sebagai bentuk pembinaan, keluar sebagai bentuk perlawanan dan juga pelurusan terhadap upaya-upaya yang ingin mendangkalkan akidah kaum muslimin. Jadi Bapak dan Ibu, ini beberapa hal yang berkaitan dengan penjelasan hari ini. Jadi tantangan dakwah ini harus kita jadikan menjadi peluang dakwah bagi kita kaum muslimin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam penjelasan kajian kita pada hari ini. Sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya? Satu saja atau dua saja, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Pak Ustaz. Mohon izin tidak bertanya, tapi masukan mohon ada jawaban. Yang pertama, tadi diterangkan bahwa pengaruh yang sangat positif untuk terjadinya pemufradan adalah kemiskinan dan sementara seperti kita ketahui bahwa di negara kita sejak awal para Orde sudah membuat satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 45, kemiskinan dan duafa dipelihara oleh negara. Karena para ustadz dulu meyakini bahwa mayoritas Islam di Indonesia, kalau terjadi kemiskinan dan duafa, hanya negara yang mampu untuk mengurusi. Antara lain mungkin mengantisipasi jangan sampai terjadi satu pemufradan. Tekad dari mungkin para ulama-ulama. Kemudian sepanjang perjalanan sejarah, ternyata banyak organisasi-organisasi Islam yang berdiri dan majelis-majelis ulama yang mestinya mempunyai satu tugas mengantar sampai sejauh mana Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi untuk miskin dan melakukan beliau oleh negara supaya tidak terjadi pemufradan. Kita amati bersama dan kita hayati bersama bahwa sepanjang hari tadi Ustaz menerangkan mereka untuk meraih generasi-generasi muda Islam yang belum bersama-sama ke masjid, dia galang dengan melalui sembako, dengan melalui kesenian dan sebagainya. Seperti tadi Ustaz terangkan. Sementara kita ini yang sore hari ini saja kita lihat umumnya hampir sama dengan kita yang mendengarkan setiap ada pengajian-pengajian seperti ini, gak satupun generasi muda yang di bawah kita itu bersama-sama, bahkan anak-anak kecil yang kalau dulu kecil kita itu di masjid sehingga sampai tua di masjid, sekarang ini kelihatan jarang sekali anak-anak kecil untuk bersama-sama dengan kita. Baik Pak. Ya. Jadi mohon untuk Ustaz sebagai penyambung di majelis ulama barangkali memberikan semangat bagaimana negara kita itu ngurusin fakir miskin supaya tidak terjadi pemufradan. Karena dalam bulan Ramadan ini kalau Ustaz tahu mengetahui hampir semuanya santunan yang itu oleh warga masyarakat, entah itu RT, RW dan lain sebagainya menyelenggarakan muharram santunan yatim, tapi tidak terdengar negara, tidak terdengar oleh institusi
yang punya kewajiban mengurusi duafa dan negara. Iya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, ini masukan sekaligus ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara kita termasuk ke dalam Pancasila itu sendiri ya, Pancasila sendiri tentang ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan begitu. Ya, jadi yang tugas negara itu salah satunya masalah pendidikan ya, supaya masyarakat ini tidak menjadi masyarakat yang bodoh. Termasuk juga masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab negara. Itu sudah jelas. Nah, tentunya yang punya tugas siapa yang menjadi yang diamanahi mengurus negara ini, itulah yang punya tanggung jawab. Tentu kita juga sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat muslim punya kewajiban, termasuk lembaga-lembaga Islam ya, lembaga-lembaga Islam. Misalnya ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Kayak Muhammadiyah itu diantaranya ya, kalau melihat kondisi masyarakat kita dulu banyak yang murtad karena sekolahnya di sekolah-sekolah non muslim, maka mengantisipasinya harus lewat pendidikan, mendirikan sekolah. Ada juga yang orang itu murtad karena kesehatan ya, berobat di rumah sakit, rumah misi kemudian mengantisipasinya harus dibangun rumah sakit juga. Nah, itu namanya ada solusinya. Jadi memang tugas negara termasuk tadi masalah kemiskinan, masalah pendidikan ini. Ya, tinggal yang diamanahinya menjalankan atau tidak. Termasuk dalam hal kekayaan alam ya. Kekayaan alam ini itu sebetulnya kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dikelola oleh bangsa kita sendiri untuk kepentingan bangsa kita sendiri. Nah, jadi sekarang ini yang kurang beramanah ini, banyak kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Allah kepada bangsa kita ini tidak dikelola oleh kita sendiri, malah dikelola oleh bangsa lain, yang akhirnya bangsa kita menjadi budak di negerinya sendiri. Nah, tadi himbauannya bagaimana lewat Majelis Ulama memberikan masukan itu, dan saya kira ini yang harusnya memang dilaksanakan amanah ya. Kan disumpah dulu, kalau mau jadi pejabat negara pun disumpah ya, akan melaksanakan amanah yang dipikulkan. Tapi masih banyak yang belum secara serius melaksanakan amanah itu. Nah, yang banyak sekarang ini dari lembaga-lembaga masyarakat ya, LSM, ormas-ormas yang membantu. Coba seandainya ormas-ormas, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga Islam tidak mengadakan kegiatan seperti tadi ya, membantu orang-orang yang lemah, makin berat lagi itu negara tugasnya. Udah dibantu saja sekarang masih belum terlaksana dengan baik. Tapi kita doakan saja mudah-mudahan para pemimpin kita akan melaksanakan amanah yang diberikan kepada para pemimpin kita ini, karena itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, minimal kita di masjid ini diamanahi mengurus umat ya, tentu amanahnya ya dana dari umat kembali kepada umat. Nah, itu paling tidak kita menyelamatkannya ya. Kalau kita semua menghendaki dari negara ini agak berat ya, tapi mudah-mudahan saja kita doakan ya Bapak dan Ibu, bahwa para pemimpin kita bisa melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah ya. Nah, kalau Majelis Ulama tugasnya antara lain himayatul ummah, menjaga umat supaya tidak murtad, menjaga umat supaya tidak masuk aliran yang menyimpang. Yang kedua himayatuddin, menjaga agama. Nah, menjaga agama ini ya tentu termasuk menjaga umat ya. Di antaranya juga ada
komisi ekonomi di MUI juga. Saya kira di ormas-ormas Islam yang lain pun begitu. Nah, itu upaya-upaya ya. Tapi kalau kita tidak ikut berperan membangun negeri ini makin berat tentunya ya. Apalagi kalau hanya bukan memikirkan untuk kepentingan bangsa dan rakyatnya, tapi hanya mementingkan kepentingan segelintir orang, dan inilah yang akan terjadi musibah kalau itu yang terjadi. Nah, yang ketiga, tugas kalau Majelis Ulama tentu himayatud daulah, menjaga negara. Nah, kita umat Islam tentu harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan cuma teriak NKRI harga mati tapi actionnya tidak ada. Jadi kita tidak usah teriak NKRI harga mati, kita umat Islam wajib membela negara, itu wajib ya. Makanya Majelis Ulama tugasnya juga himayatud daulah, menjaga negara. Mungkin ini saja Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau tidak tidak puas jawaban ini ya. Mudah-mudahan kalau sudah puas nanti nggak ngaji lagi kita. Oleh karena itu mari kita akhiri taklim kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.